Haaien. Schitterend. Schitterende goal. Die hoek lag ook open. Dat was dan de hoek eigenlijk ook voor de muur. Haaien. Maar de bal is nog niet weg. Keulen, keeper van Go Ahead. Jeffrey de Lange uit positie. En dit is een goed schot van Haaien. Daar is de openingstreffer voor Heerenveen. Er is heel veel ruimte voor Van Amersfoort. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Tom Haye bukan merupakan pemain keturunan Indonesia pertama yang akan menjadi warga negara Indonesia. Sudah ada banyak pemain lainnya. Tapi pemain seperti Tom Haye lah yang kita butuhkan untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia di lini tengah. Karena sejauh ini kalau kita melihat komposisi pemain dari timnas Indonesia yang bermain di lini tengah, jelas dibutuhkan seorang pemain yang bisa bermain sebagai pemimpin di atas lapangan untuk mengorganisir permainan dari timnas Indonesia. Karena lini tengah itu dianggap sebagai the magic circle atau kekuatan utama dari sebuah tim. Jika lini tengah dari sebuah tim itu kuat dalam melakukan pressing dan tentunya kreatif dalam membangun sebuah proses serangan, maka tentu tim tersebut akan punya yang namanya keseimbangan dalam menyerang dan juga bertahan. Karena filter pertama dalam mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan biasanya dilakukan mulai dari lini tengah. Ketika tahun depan dia hadir, nah inilah bahwa kita punya kekuatan. Memang usianya sudah 28 tahun, ya. Dia lahir 9 Februari tahun 95, tapi setidaknya dia masih bisa bermain 4-5 tahun di tim nasional. Di usia mungkin bahkan masuk sampai ke usia 33 dia masih bisa bermain. Jadi masih cukup panjang lah. Karena biasanya orang kalau dari Eropa ini kan tahu persis menjaga kondisi mereka, stamina atau fisik mereka dengan sangat baik. Mereka berlatih dengan sangat disiplin. Dan Tom Haye ini orangnya sangat baik. Passing dia yang dibutuhkan, passing-passing ini yang akurat. Visi bermain bola itu jelas dari seorang Tom Haye. Jadi bagi STY menginginkan dia. Ya, dan STY sudah mengakui bahwa Tom Haye ini dia tunggu kedatangannya pada tahun depan dan segera akan dinaturalisasi. Dan terkait dengan banyaknya pemain-pemain keturunan, ya tentu mereka juga membutuhkan waktu untuk bisa menyatu. Kan mereka juga gak akan bisa langsung menyatu. That's why TC ini sangat penting. Nah kembali lagi kepada taktik dari Sintayong. Dia juga harus bisa memberikan pemahaman kepada para pemain. Tapi juga seperti yang pernah saya kritik Sintayong, bahwa jangan sampai nanti kalau kalah memberikan alasan yang gak logis. Sudah itu saja sih. Jadi dengan persiapan yang maksimal ini, dengan full support dari federasi, nah ini seharusnya nih kesempatan bagi Sintayong untuk membentuk timnas yang tangguh agar nanti bisa bermain secara rapi di Piala Asia. Jadi yang nanti kita lihat permainan ini seperti apa, jangan sampai gerasa-gerusuk kemudian dibantai. Nah itu yang nanti tentu akan mengecewakan kita semua kan, seperti sebelumnya lawan Irak kok bisa dibantai 5-1 kan, mainnya kok bertahan total. Kalau bertahan total, para pemain memang mudah panik. Kemudian lawan Filipina kok lebih banyak pemain bertahan. Nah hal-hal seperti itu kita kritik itu wajar. Tapi masa kita kritik pilih pemain A, pilih pemain B, ya pilihannya siapa lagi? Siapa lagi yang mau dipilih oleh Sintayong? Dan kita lihat juga pemain-pemain mana yang bisa bermain rapi di Liga Domestik, kan gak semuanya juga. Nanti pilih pemain lain yang mulai banyak mencetak gol, tahu-tahu gak bisa main di timnas. Nah nanti dikritik lagi Sintayong ya. Jadi kalau saran saya sih teman-teman ya, bahwa lebih baik kita support, para pemain kita support. Sintayong nanti kita lihat ya dengan pemilihan pemain dari Sintayong, dengan TC yang dijalani di Turki ya selama lebih dari 2 pekan. Kemudian ada serangkaian uji coba. Nah kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya memang amburadul, ya menurut saya nanti federasi perlu melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang bijak. Apapun terjadi dalam tryout nanti, hasilnya nggak begitu penting. Yang lebih penting adalah permainan, pemain tahu apa yang diinginkan oleh Sintayong, sehingga kalau seandainya kalah, that's okay. Karena ini trial itu adalah eksperimen, oke? Sehingga pestanya nanti di Piala Asia, semoga nanti benar-benar kita bisa menikmati, bisa enjoy the party di Piala Asia. Jadi nggak ada lagi, ya gue mau coba ini eksperimen. Enggak ada eksperimennya itu nanti di
dia trial, uji coba, sehingga si Sintayong tuh punya tim A, tim B, tim C, tim D. Oke. Tim A contoh main dengan 3 back, strikernya 2. Tim B main 4-3-3. Tim C main 4-1-4-1. Tim D main 4-4-2. Contoh lah itu. Dengan beberapa posisi itu semua dilakukan pada saat uji coba. Ya karena kemudian secara kualitas tidak terlalu jauh berbeda. Tapi mungkin singgung dikit, Bung Tel. Banyak yang kemudian juga menginginkan sebenarnya naturalisasi di posisi penjaga gawang. Apakah ada kebutuhan di sana? Kalau bicara ingin, semua pun bisa, semua posisi diisi juga bisa. 11-15 pun bisa. Tapi pertanyaan besarnya, apakah itu adalah sebuah policy strategi kebijakan mengembangkan tim? Kalau itu menjadi policy, bukan sekedar percepatan, bukan sekedar akselerasi, maka pertanyaan besarnya, buat apa kompetisi? Kompetisi buat apa? Hanya sekedar bancakan? Maka kalau lihat sepak bola, apalagi dalam kacamata federasi, PSSI itu harus lebih luas. Anda bisa kok, mau naturalisasi 11 naturalisasi, bisa. 15 bisa. Tapi pertanyaannya bukan soal pro, kontra, anti atau bukan. Tapi dalam konteks mengembangkan sepak bola nasional, mengembangkan timnas, apakah itu menjadi strategi, policy, atau hanya sekedar akselerasi? Kan kemarin-kemarin bilang bahwa ini hanya sekedar jalan pintas, akselerasi untuk tim nasional kita. Untuk jangka waktu pendek? Iya. Itu pun berarti harus ada tolak ukurnya, harus ada KPI-nya. Apakah program ini berhasil dan tidaknya harus ada KPI-nya. Kan begitu. Sebetulnya gelombang yang Jordi Amat kan belum dievaluasi, belum direview tuh, Sandy Walsh, Shane gitu. Sekarang udah muncul lagi kan gelombang baru. Kan sebetulnya itu dalam konteks kita membangun sepak bola, kita harus punya struktur yang jelas. Gitu. Kalau mau dari penjaga gawang, mau dari cadangan penjaga gawang, mau sampai depan, mau 11, mau 15, mau 18 pun bisa. Kalau mau dicari-cari. Gitu. Karena itu Bang, seingat saya menekuni bola, mengamati bola, tidak ada satu pelatih timnas pun yang pernah mendegradasikan salah satu. Menyebut bahwa timnas menakutkan karena naturalisasi. Pemain lokalnya punya persoalan kalah mental duluan. Dan itu ditutupi naturalisasi. Itu Sintayong yang menyebut. Dan seingat saya gitu, keterbatasan seingat saya, itu nggak pernah ada satu pelatih timnas pun yang ngomong begitu. Padahal waktu setelah lawan Brunei atau sebelum lawan Brunei, dia sempat bilang jangan mendikotomikan itu gitu kan. Itu udah benar sebetulnya. Tapi kenapa di November dia ngomongin lain ya gitu. Memang ini sepertinya yang harus kita luruskan di semua struktur PSSI Bang, mulai dari atas sampai level bawahnya. Kualitas Tom Haye sebagai gelandang diharapkan akan memberikan warna baru bagi lini tengah timnas Indonesia. Di usianya yang masih 28 tahun, Tom Haye mampu menjalankan peran deep lying playmaker dan memiliki kemampuan umpan jauh yang andal. Meskipun timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah gelandang yang berkualitas, kehadiran Tom Haye diharapkan dapat meningkatkan kekuatan skuad Garuda. Menurut data Hoscoret, Tom Haye merupakan gelandang dengan kemampuan yang lengkap. Pemain yang pernah membela Lecce ini memiliki atribut positif dalam aspek umpan, eksekusi bola mati, duel area, tackle, dan umpan terobosan. Hoscoret juga mencatat bahwa Tom Haye cenderung melepas umpan jauh dengan kualitas lebih. Sebagai pemain Heerenveen, ia mencatatkan 93 umpan jauh dalam 16 laga Eredivisie. Dari jumlah tersebut, hanya 43 yang tidak mengenai sasaran atau kurang dari 50%. Berdasarkan data yang tercatat di Transfermarkt, Tom Haye memiliki kemampuan untuk memainkan 3 posisi berbeda. Posisi utamanya terletak pada gelandang bertahan, namun, dia juga mampu bermain pada 2 posisi lain, yaitu gelandang tengah dan gelandang serang. Selang sehari setelah kedatangannya di Indonesia, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haye menjalani sesi medical check-up alias tes kesehatan di RS Mitra Keluarga Cibubur, Jumat 29/12. Selama kurang lebih 3 jam, Tom Haye menjalani serangkaian tes kesehatan untuk mengecek kondisi fisiknya saat ini. Pengecekan kondisi kesehatan menjadi salah satu agenda penting dalam proses naturalisasi. Ya, semua berjalan lancar. Setelah sampai di Indonesia, saya istirahat yang cukup untuk menjalani tes hari ini. 1 tahap sudah saya lewati.
Terima kasih mitra keluarga, mereka banyak membantu saya tadi dalam menjalani medical check-up, tutur Tom Haye dalam rilis resmi PSSI, Jumat. Masih harus menjalani beberapa tahap lagi, namun saya sangat bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya cinta Indonesia, sambung gelandang tengah berusia 28 tahun yang main bersama SC Heerenveen di Eredivisie Belanda itu. Selain pemeriksaan kesehatan juga dilakukan pemeriksaan fisik dan psikologi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa gelandang berdarah Indonesia, Belanda itu sehat secara jasmani dan rohani. Selanjutnya, salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Apabila proses ini semua berjalan lancar, akan masuk ke tahapan pengajuan ke Presiden. Dari Presiden akan diajukan ke DPR RI untuk dibahas di Komisi 3 dan X, serta disahkan dalam rapat paripurna. Kemudian keputusan DPR akan diberikan kembali ke Presiden untuk dibuatkan keputusan Presiden RI. Selanjutnya akan ada prosesi pengambilan sumpah WNI. Terakhir, pemain akan membuat kartu tanda penduduk Indonesia dan paspor. Dua berkas ini lantas dilaporkan PSSI ke FIFA untuk pergantian federasi. Setelah itu Tom Haye bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih belum puas melakukan naturalisasi pemain guna memperkuat komposisi dan kedalaman skuad timnas Indonesia. Setelah JIZ sah mengucap sumpah WNI, kini PSSI dikabarkan sedang melakukan penjajakan melakukan naturalisasi 4 nama pemain lainnya. Keempat nama pemain yang dirumorkan segera berpindah ke warganegaraan itu adalah Tom Haye, Chirus Margono, Ragnar Oratmangun dan Nathan Chuaon. Proses perpindahan kewarganegaraan keempat nama pemain tersebut sudah berjalan. Dalam waktu dekat, keempat nama pemain tersebut bakal segera menyusul bergabung ke timnas Indonesia. Mereka diproyeksikan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun 2024 mendatang. Pertama ada Tom Haye yang sudah mendarat di Indonesia pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 sore untuk mengurus berkas naturalisasi. Setelah proses naturalisasi JIZ rampung, kini PSSI sedang merampungkan proses Tom Yan Marinus Haye untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, tulis unggahan Instagram PSSI, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Tom bahkan sudah mendarat di Indonesia, melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, ungkap PSSI. Pemain SC Heerenveen di Eredivisie tersebut akan menjalani beberapa tahap, yakni wawancara BIN, medical check-up dan kunjungan ke perwakilan kedutaan besar Belanda. Setelah selesai 3 proses tersebut, Tom Haye baru bisa mengambil sumpah WNI. Tom Haye mungkin masih perlu beberapa langkah lagi untuk membela timnas Indonesia, namun 3 pemain lainnya sudah maju duluan. Termasuk Ragnar Oratmangun dan Nathan Chuaon yang sudah dikenalkan sejak bulan November tahun 2023 lalu oleh Erick Thohir. Nathan sebenarnya sudah dijadwalkan untuk mengambil sumpah bersama JIZ, sayangnya yang bersangkutan belum bisa hadir karena ada urusan bersama klub. Sementara Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah melalui tahapan di DPR. Satu nama lain yang diam-diam mengurus proses naturalisasi adalah penjaga gawang, Chirus Margono. Meski sempat dikabarkan Shin Tae-yong belum menginginkan sosok kiper, tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hameda memberikan kode Chirus Margono segera disumpah awal tahun 2024 mendatang. Hal tersebut diungkap Hamdan Hameda pada kolom komentar Instagram pribadinya pada Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Hamdan Hamedan sebenarnya mengunggah foto Justin Hubner yang terdaftar sebagai pemain Wolverhampton di Premier League. Namun, ada netizen yang berkomentar terkait proses naturalisasi kiper yang sedang berburu status WNI. Meski tak menyebut nama, namun Hamdan Hameda nampaknya hanya memberi kode jika kiper yang dimaksud adalah Chirus Margono. Hamdan sendiri turut terlibat dalam naturalisasi Chirus Margono dengan mengurus surat keterangan keimigrasian (SKIM). Jika keempat pemain di atas rampung dinaturalisasi sebelum Maret tahun 2024, maka skuad timnas Indonesia bisa full pemain keturunan di semua lini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan timnya mulai fokus menyiapkan taktik meruntuhkan lawan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan terjun di Piala Asia 2023 mulai tanggal 12 Januari tahun 2024 mendatang. Demi mengasah kemampuan para pemain, kini timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki.
STY mengungkapkan saat ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sudah fokus mengasah taktik untuk Piala Asia 2023. Materi latihan hari ini kita fokus latihan taktik bagaimana kita meruntuhkan lawan dalam ruang kecil dengan passing akurat, ucap Shin Tae-yong dikutip dari rilis PSSI, Jumat 29/12. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diawali dengan tim Merah Putih akan melawan Irak pada tanggal 15 Januari di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan. Kemudian pada pertandingan kedua Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada tanggal 19 Januari. Sedangkan, pada pertandingan ketiga Mark Klokches akan melawan Jepang di Stadion Al-Tumama, Doha, pada tanggal 24 Januari. Sebelum terjun di Piala Asia 2023, Indonesia akan menjalani 3 pertandingan uji coba yaitu melawan Libya dalam 2 pertemuan pada 2 dan tanggal 5 Januari di Turki. Lalu Indonesia akan melawan Iran di Qatar pada tanggal 9 Januari. STY menegaskan kondisi seluruh pemain saat ini dalam keadaan baik, meskipun harus menjalani latihan intensitas tinggi. Kondisi semua pemain baik secara keseluruhan dan memang dibuat program latihannya intensitas tinggi sampai sebelum berangkat ke Qatar, kata Shin Tae-yong. Lini pertahanan Timnas Indonesia sudah tidak perlu risau saat menghadapi duel udara. Pasalnya, skuad Garuda memiliki pemain-pemain yang memiliki postur hampir 2 meter. Hal tersebut sangat membantu Timnas terutama untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh di beberapa ajang ke depan. Pemain yang dimaksud adalah Jay Izzes, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Jay Izzes jadi nama terbaru yang tersedia untuk Timnas Indonesia. Pemain asal klub Venezia ini baru menjalani sumpah WNI pada Kamis 28/12. Tentu butuh waktu bagi Jay untuk mendapatkan kesempatan debut di skuad Garuda karena dia dipastikan tidak akan bermain di Piala Asia 2023 nanti. Pendaftaran pemain untuk ajang tersebut sudah ditutup pada awal Desember ini. Namun, pemain yang berposisi sebagai bek tengah bisa jadi andalan karena memiliki postur yang cukup tinggi. Dilansir bolasport.com dari laman penyedia data, Transfermarkt, tinggi pemain berusia 23 tahun ini adalah 1,91 meter. Selanjutnya ada Justin Hubner yang memiliki tinggi 1,87 meter saat ini. Masih berusia 20 tahun, pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut masih berpeluang masih bisa terus berkembang. Hubner saat ini menunggu kesempatan debutnya bersama skuad Garuda. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan TC, yang saat ini sedang digelar di Qatar. Bertugas sebagai bek tengah, dia memiliki kesempatan untuk menemukan chemistry bersama bek lain seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Nama terakhir tentu saja Elkan Bagot yang menjadi pemain berpostur paling tinggi di skuad Garuda. Elkan memiliki tinggi 1,98 meter saat ini dan kondisi tersebut sukses dia manfaatkan dengan baik. Bersama Ipswich Town, dia sukses menyumbangkan golnya lewat sundulan. Di Timnas, Elkan juga beberapa kali mencetak gol setelah sukses menang duel udara. Dia sejauh ini jadi salah pemain yang diandalkan Timnas dan sudah meraih 19 caps sejauh ini. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sering mengandalkan formasi 3 back. Kombinasi Jay, Justin, dan Elkan tentu layak dicoba pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahun depan. Penggemar sepak bola pasti bertanya-tanya apa alasan Shin Tae-yong ngebet Tom Haye segera mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan bermain untuk Timnas Indonesia. Kali ini Sindonews mencoba untuk mengobati rasa penasaran tersebut. Tom Haye telah tiba di Jakarta, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 kemarin. Dia bakal menjalani interview di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Jika berjalan mulus, Haye bisa cepat memperoleh status warga negara Indonesia, WNI, dan diharapkan segera memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, yang kini berada di Turki bersama skuad Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan TC, tentunya merasa senang mendengar kedatangan pemain keturunan yang lahir di Amsterdam tersebut. Sebab, pelatih berpaspor Korea Selatan itu sudah lama menginginkan Haye. Lantas, apa yang membuat Shin Tae-yong ngebet dengan pemain berusia 28 tahun tersebut? Tom Haye,
yang berperan sebagai gelandang bertahan diharapkan bisa menjaga keseimbangan di lini tengah timnas Indonesia. Penilaian itu bukan tanpa alasan, sebab ia menjadi salah satu pemain andalan di SC Heerenveen. Sejauh ini dia sudah bermain selama 1,434 menit dan sudah membukukan 2 gol dan 2 assist dalam 16 pertandingan yang telah dimainkan bersama SC Heerenveen di semua kompetisi. Tom Haye tak hanya mampu menjaga ritme permainan saja. Jenderal lapangan tengah ini juga bisa membantu pemain depan untuk meruntuhkan tembok pertahanan lawan. Kemampuan inilah yang disukai Shin Tae-yong, karena dia bisa memodifikasi peran Haye di lini tengah timnas Indonesia.